Di kota Sukabumi, Jawa Barat, anggota kepolisian mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan saat tengah terjebak kemacetan arus mudik. Petugas kepolisian yang berada di pos PAM Lebaran langsung mengevakuasi sang ibu ke mobil patroli untuk dibawa ke rumah sakit. Ibu warga Nyalindung, Kabupaten Sukabumi ini mengalami kontraksi atau pembukaan kehamilan saat sedang terjebak kemacetan di dalam angkot. Dari Cilegon, Banten, dan Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran milik PT Pelindo Cilegon, Banten menyemprotkan meriam air ke arah para pemudik yang tengah antri untuk memasuki kantong parkir. Hal ini dilakukan untuk meredam suhu panas yang dirasakan ribuan pemudik yang tengah antri untuk bisa memasuki ke dermaga kapal. Sebelumnya suasana sempat riuh akibat pemudik di bagian belakang berteriak meminta segera dibukakan pintu agar mereka bisa memasuki dermaga. Dari sini Ciwandan jam 4 subuh. Oh, ini belum berangkat juga? Belum berangkat juga. Kenapa nih kira-kira, Bang? Ya, pelayanannya kurang baik. Baikan tahun kemarin. Ini udah tahun kedua di Ciwandan. Tahun kemarin lebih baik lagi. Tahun ini lebih buruk. Ya, pemirsa, kemacetan panjang sejauh belasan kilometer di ruas tol Semarang, Solo, Jawa Tengah membuat polisi kembali menerapkan sistem one way atau satu arah. Sementara akibat pasar tumpah, antrian kendaraan pemudik mengular panjang di jalur Pejagaan Perupuk, Kabupaten Brebes. Kemacetan panjang kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Semarang-Solo sebelum res area kilometer 429A, Ungaran, Kabupaten Semarang. Meningkatnya volume kendaraan pada puncak arus mudik membuat polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan pola one way atau sistem satu arah. One way dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Bawen, Kabupaten Semarang, kilometer 442. Sejumlah pemudik mengaku terjebak macet saat memasuki gerbang tol Kalikangkung. Macet parah Pak, padat banget. Benar-benar parah. Dari mana, Pak? Dari keluar Kalikangkung sampai sini. Bapak tujuan kemana? Ke Sragen. Antrian kendaraan pemudik mengular panjang di jalur Pejagaan Perupuk akibat adanya pasar tumpah di Larangan, Brebes. Sejumlah pemudik motor bahkan nekat menyusuri jalan tanah di pinggir sungai. Peningkatan volume kendaraan dari pintu keluar tol Pejagan menuju jalur Perupuk Bumi Ayu Purwokerto diperkirakan terus terjadi hingga Senin malam. Aparat Polres Brebes menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah jika terjadi kemacetan parah. Dari Kabupaten Semarang dan Brebes, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah tingkah lucu pemudik motor di jalur mudik mencuri perhatian. Seperti di Kalimalang, Bekasi, dan Semarang, para pemudik membuat tulisan lucu di belakang motornya untuk menghibur sesama pemudik. Mudiknya jangan ngebut ya bro. Ingat, nenek moyang kita itu pelaut, bukan pembalap. Bagi yang mudik, hati-hati. Kalau capek istirahat, kalau bosen bilang, jangan hilang. Ya, ini adalah tulisan-tulisan lucu yang bisa Anda temukan di motor pemudik. Memang tradisi mudik itu selalu identik dengan yang namanya macet. Tapi di samping itu, pasti ada saja cerita menarik dari para pemudik seperti tulisan-tulisan lucu dan kreatif yang dipasang di belakang sepeda motor. Tidak jarang para pemudik yang melihat tulisan tersebut tertawa karena isi tulisannya. Itu di belakang ada tulisan untuk apa tuh, Mas? Kenapa tuh, Mas? Angkat aja ini Pak. Kenang-kenangan aja sih, Pak. Kenang-kenangan ya. Emang supaya mungkin di belakangnya lihat agak unik atau apa gitu. Setahun sekali sih, Pak. Setahun sekali. Ini berdua aja pulang ini. Berdua. Sama halnya dengan di Bekasi, di Semarang, Jawa Tengah juga ada pemudik motor yang menaruh tulisan lucu di bagian belakang motornya. Pemudik dari Jakarta dengan tujuan Semarang dan Yogyakarta ini menulis kata-kata sayang istri. Dari pantauan tim iNews Media di lapangan, pemudik sepeda motor banyak yang memanfaatkan waktu selepas sahur untuk berkendara. Meski harus menahan kantuk, tetap saja ribuan pemudik rela berjuang di jalan untuk sampai ke kampung halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pagi ini kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Ya, halo Nata. Pasca kecelakaan, bagaimana arus lintas pemudik di Cikatama saat ini?
Selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Bahkan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga sendiri, sudah lebih dari 300.000 kendaraan yang melintas ke arah Trans Jawa dan juga untuk data per hari ini per pukul 7 pagi sekitar lebih dari 10.000 kendaraan sudah mengarah ke arah Trans Jawa. Sementara itu pihak polisian juga memperlakukan sistem rekayasa arus lintas yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ganjil genap, kemudian kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Kemudian untuk sistem kontraflow sendiri berlaku mulai kilometer 47 Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 70. Kemudian dilanjutkan 72 sampai dengan 414 menuju ke arah tol Kali Kangkung. Sementara terkait dengan kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 8.30 tadi, untuk situasi arus lintas mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan juga dapat kami sampaikan bahwa informasi kami terima bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika sebuah minibus dari arah ke Jakarta menuju ke timur melalui jalur kontraflow di kilometer 58 tiba-tiba ada kendaraan yang oleng sehingga menabrak bus dan juga akhirnya terbakar. Sementara untuk jumlah korban sendiri sampai dengan saat ini kami belum mengetahui informasi lebih lanjut karena belum ada keterangan secara resmi dari pihak Jasa Marga. Kemudian diimbau juga kepada seluruh masyarakat yang sudah mulai memang merasa kelelahan akibat mengendarai lebih dari 4 jam sehingga diharapkan untuk bisa menepikan kendaraannya di rest area yang sudah disediakan dan juga harap memperhatikan kembali persiapan-persiapan seperti kendaraan Anda yang dipastikan harus prima, mulai dari mesin kemudian juga dari kendaraan bannya, pengereman, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk maksimal beristirahat di rest area sendiri yakni maksimal 30 menit karena untuk menghindari penumpukan kendaraan di rest area sehingga meminimalisir terjadinya kendaraan yang melakukan istirahat di bahu jalan. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio Pram. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Nata. Dan pemirsa, bagi Anda para pemudik yang memiliki info penting dalam perjalanan mudik bisa berbagi informasi di Radio Trijaya dengan nomor di bawah ini. Ya pemirsa, mudik bareng memakai bus itu sudah biasa. Tetapi mudik bareng dengan kereta api eksekutif tentunya menjadi berbeda dan tentu lebih nyaman. Seperti yang digelar oleh sebuah produk cat yang menggelar mudik bareng bagi 1.000 tukang dan mandor. 1.000 tukang dan mandor yang merupakan mitra kerja Nippon Paint ikut mudik bareng. Uniknya, mudik bareng kali ini menggunakan kereta api eksekutif. Pelopor cat dan pelapis terkemuka di tanah air ini berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi kita maunya bisa ada rasa keamanan dan kenyamanan untuk semua customer kita, mandor dan tukang. Terima kasih ini atas kepercayaan Nippon Paint ya untuk menggunakan jasa angkutan kami pastinya, dan kami memang berupaya untuk meningkatkan layanan dari tahun ke tahun. Barang siapa yang memfasilitasi untuk ya umat Islam pulang ketemu sama keluarga, itu insya Allah berkahnya berlipat. Mudik bareng ini digelar hari Sabtu dan Minggu dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Para tukang dan mandor ini akan mudik ke sejumlah kota di Jawa menggunakan kereta eksekutif Argo Dwi Panggar, Taksaka, Brawijaya, Bima, dan Pandalungan. Ya pemirsa, ada hal yang perlu diwaspadai saat cuaca ekstrim melanda, salah satunya gejala demam yang dialami si kecil. Selain menjaga asupan, orang tua kini juga dimudahkan dalam menyiapkan diri menghadapi situasi saat si kecil demam. Cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar kota di Indonesia mengakibatkan tubuh menjadi rentan terserang berbagai penyakit. Salah satunya demam berdarah yang saat ini kembali meningkat. Minimnya pengetahuan akan perbedaan demam biasa dengan demam berdarah membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Kalau demam berdarah biasanya dia tuh akan demam tinggi mendadak pada hari pertama, kedua, dan ketiga, dan biasanya suhunya tuh sampai 39 dan 40 derajat Celcius. Baru kemudian di hari keempat atau kelima dia itu akan turun hingga suhu normal dan kembali tinggi di hari ke-6 sampai ke-7. Nah, kalau demam biasanya dia tuh akan lebih stabil seperti 37, 38 derajat Celcius. Ketika anak itu demam, yang bisa kita lakukan di rumah yang pertama adalah memberikan kompres hangat dan juga pakaian yang nyaman. Cuman beberapa anak biasanya dia nggak nyaman tuh, apalagi kalau kompresnya itu basah. Alternatifnya bisa dengan menggunakan plester kompres sejuk. Demam menjadi reaksi atau gejala saat terinfeksi virus. Pertolongan darurat menurunkan demam pun dilakukan, salah satunya dengan mengompres bagian tubuh.
Orang juga khawatir karena kasus dia meningkat karena tingkat demamnya jauh lebih tinggi. Tapi saya udah terbiasa karena saya selalu pakai ini dan beli plester kompres sejuk baby fever. Di sini saya beli 2 varian, ada buat anak dan juga ada buat bayi. Saat ini tuh cuaca ekstrim banget, Mas. Jadi kedinginan, kepanasan, kehujanan, jadi bisa bikin batuk, pilek sama meriang. Dan kadang-kadang panasnya tuh gerah banget. Saya tuh biasa beli baby fever dewasa. Biasanya saya pakai tengkuk saat saya kepanasan dan di saat nggak enak badan pas demam. Kompres memang menjadi salah satu cara praktis redakan demam. Namun warga tetap diimbau untuk terapkan gaya hidup sehat, mencegah demam maupun demam berdarah. Dari Jakarta, Hendra Aprilia, Eri Nugraha melaporkan. Ya, pemirsa, diduga akibat korsleting pada mesin pendingin ruangan, gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Sementara akibat pengemudi tidak menguasai medan, sebuah mobil terjun ke sungai di jalur alternatif mudik di Banyumas, Jawa Tengah. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam, pemirsa. Dan informasi juga sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di okezone.com, pemirsa. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat mudik, terima kasih, dan sampai jumpa. Kobaran api melumat lantai 2 gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI di Jalan Mendut Menteng, Jakarta Pusat. Upaya pemadaman sempat terkendala lantaran gedung dalam kondisi terkunci dan memaksa petugas damkar memecahkan kaca. Sejumlah warga nekat berenang sembari mengusung peti jenazah melintasi sungai berarus deras. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena tidak ada perahu apalagi jembatan di Desa Mondu Lambi, Lewatidahu, Kabupaten Sumba Timur. Diduga sopir tidak menguasai medan, sebuah mobil terjun ke sungai di jalur alternatif mudik di Banyumas. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut karena pengemudi dan penumpang mobil berhasil berenang untuk menyelamatkan diri ke tepi sungai. Sebanyak 1.026 pemudik dari Jakarta dan Semarang yang menumpang kapal perang KRI Banda Aceh tiba di dermaga ujung markas Komando Armada 2 Surabaya. Para pemudik mengaku senang mudik naik kapal perang, selain aman juga menghemat biaya akomodasi karena mendapat makan sahur dan buka puasa gratis.